22 Juli tahun 2020, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana biasa menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Kami langsung saja menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, jumlah total sampai hari ini sebanyak 9.835 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 8.923 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 915 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP, jumlah keseluruhan sampai hari ini sebanyak 1.395 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 899 orang dan masih dalam proses pengawasan sebanyak 496 orang. Kemudian yang ketiga yaitu kasus konfirmasi atau kasus positif COVID-19. Pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan kasus baru COVID sebanyak 37 orang. Dengan rincian Palembang 25 orang, Prabu Muli 7 orang, Musi Banyuasin 1 orang, Ogan Komering Ilir 1 orang, Lubuk Linggau 1 orang, dan Muara Enim 2 orang. Kemudian kasus sembuh pada hari ini sebanyak 64 orang yang berasal dari Kota Palembang 58 orang, Prabu Muli 1 orang, dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 5 orang. Sehingga total sembuh kasus COVID Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.515 orang. Kemudian yang meninggal pada hari ini alhamdulillah Provinsi Sumatera Selatan tidak ada penambahan yang meninggal, sehingga yang meninggal masih tetap berjumlah 144 orang. Dan sampai hari ini pula jumlah kasus COVID positif di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 3.149 orang. Dan telah selesai sebanyak 1.659 orang dan masih dalam proses perawatan, masih dalam proses isolasi sebanyak 1.490 orang. Selanjutnya kami menghimbau kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara sekalian bahwa COVID ini masih terus berlangsung di tengah-tengah kita. COVID ini tidak akan berhenti dengan cepat sepanjang kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Kami menghimbau juga kepada Bapak, Ibu, kepada saudara-saudara kami sekalian, intinya kita menjaga kesehatan kita perorangan, kita menyelamatkan keluarga kita. Oleh karena itu kita memakai masker, kita mematuhi protokol kesehatan adalah untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang sekitar kita. Sehingga kalau kita berprinsip demikian, maka akan terbentuk semangat kekeluargaan secara bersama-sama, akan terbentuk juga, akan tercapai juga kesehatan masyarakat secara bersama-sama kalau semua individu sudah berpikir demikian. Maka dari itu, untuk mencegah penularan COVID ini, agar kita tetap bisa beraktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, mari kita jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami himbau kepada rekan-rekan media, kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara sekalian,
hari ini merupakan hari terakhir kami menyampaikan press release melalui comment center ini. Untuk selanjutnya data mengenai perkembangan COVID dapat diakses pada web kami yang telah kami sediakan. Dipersilakan diakses melalui website yang ada, website Provinsi Sumatera Selatan. Karena untuk gugus tugas tingkat pusat juga tidak lagi melakukan press release. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kurban hewannya atau orangnya? Kalau orangnya tetap memperhatikan protokol kesehatan, itu saja. Jadi tetap beraktivitas dalam apapun, perhatikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Tidak dibubarkan. Gugus tugas tidak dibubarkan, hanya berganti istilah menjadi suatu komite namanya. Jadi komite atau satgas nanti akan menjadi satu satgas, karena pusat juga tidak rilis lagi. Jadi kami Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini mengambil sikap juga tidak melakukan rilis, namun data-data yang dibutuhkan tetap tersedia di website. Silakan diakses di website coronasumselprov.go.id. Jadi coronasumselprov.go.id. Silakan diakses di sana. Jumlah pasien OTG saat ini sebanyak 2.155 itu total OTG. Kalau yang masih dalam proses secara detail, ya saya tidak ada laporan detail ya. Yang jelas yang masih dalam proses sebanyak 1.490, yang dirawat di rumah sakit rujukan sebanyak 139. Jadi 139 di rumah sakit rujukan, di rumah sakit darurat 728. Sedangkan yang isolasi mandiri sebanyak 623. Jadi kalau kita lihat 623 itulah yang jumlah OTG, karena dia orang yang tanpa gejala artinya. Orang yang terkonfirmasi positif tanpa gejala, sehingga dia isolasi mandiri. Yang tahun 2020 tentang persyaratan dan kriteria pelaku perjalanan itu, yang salah satunya menggunakan rapid test. Kami belum terinfo apakah itu dicabut atau belum ya. Belum terima infonya. Ya tetap sama lah. Hanya berbeda nama saja dan lebih rigid lagi, lebih spesifik lagi yang jelas. Iya, kalau pemotongan hewannya tidak masalah ya seperti biasa, namun tetap pakai saja masker yang motongnya ya. Pakai masker, ya jaga jarak dan cuci tangan. Hanya saja mungkin pada saat megang hewan itu yang sulit dijaga jarak, ya jangan berbicara saja. Kalaupun berdekatan, prinsipnya jangan berbicara saja. Ya, nah nantinya sebagai apa saya juga belum tahu. Iya tetap bisa ya, konfirmasi apapun tetap bisa ke saya sepanjang itu ada kaitannya dengan kesehatan, karena saya di bidang kesehatan. Ya benar. Nah, jadi kita acuannya adalah nasional. Baik, terima kasih atas bergabungnya teman-teman media. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kami selama memberikan konferensi pers secara langsung ada kesalahan, ada yang tidak berkenan. Kami atas nama kru-kru dari Comment Center mengucapkan mohon maaf. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Salam sehat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.